Oke. Selamat pagi Indonesia. Oh, selamat malam Jombang. Iya. Kok ceria banget, Bung? Ya, sok ceria nih. Sok ceria. Suara sudah mulai hancur nih. Suara mulai hancur. Oh, janganlah, kita tetap berkicau di KR 53 Jalan Kapten Pertendian nomor 53 Jombang. Begitulah, Bung ya. Tanggal berapa nih, Bung? Ya, ini hari apa ini, hari Rabu ya? Hari Rabu 15 September 2021. Ya. Kondisi cuaca seharian ini tirep, Bung, istilahnya. Apa ya? Serep redup gitu. Tadi sempat suhu udaranya 24 derajat Celcius, tapi sekarang sudah 29 derajat Celcius. Aduh, hangat lagi nih. Panas lagi nih. Ya, tapi bersyukurlah tadi tanaman kita sudah kelihatan. Itu yang paling penting untuk dikabarkan kepada teman-teman yang di sana, Bung ya. Sudah nampak tersenyum. Iya, sudah nampak tersenyum begitu, Bung. Mari berkicau, Bung. Oke, kita mesti berkicau. Kalau kicauan kita ini bernalar, jangan dianggap pinter. Kita itu cerdas. Tapi anggaplah ini adalah sebuah kecelakaan. Begitu kan, Bung ya? Semakin kelihatan bebal, berarti ini akan ada kesuksesan. Begitu. Gitu ya. Berarti ini hinder dong ini. Apa tuh? Yang sukses itu orang bebal-bebal. Oh, enggak dong. Enggak ya. Ini murni. Tidak nyindir, ini murni kicauan. Murni Nah. kicauan, saudara-saudara yang ada di sini. Yo, malam ini kita membahas apa, Bung? Kok membahas sih, Bung? Berkicau. Demokrasi. Ini apa? Dekat hari demokrasi internasional ya, kebetulan pada hari ini adalah Hari Demokrasi Internasional. International Day Democration. Begitulah kata orang-orang begitu. Kata orang-orang. 1997 atau 2007 ya dimulai itu. Ya, penandaannya, tapi kan istilah demos dan kratos itu kan udah zaman Yunani kuno, Bung. Oh, sudah lama ya. Yunani kuno, pra-Islam dia, Bung. Pra-Islam, 5 SM ya, 5 abad. Yang lalu ya, demos dan kratos sudah dikenal dulu sampai sekolah-sekolah itu. Kalau sampai hari ini masih diskusi demokrasi itu tohut ya, ini nampaknya salah penempatan waktu dia lahir, Bro. Mungkin dia dilahirkan tidak ada eranya kali ya. Tidak ada dalam wacana. Tidak ada dalam wacana, tidak ada dalam dinamika, tidak ada dalam apa ya? Ruang dan waktu. Berarti ini apa ini? Apa ya? Di sisi mana ya kira-kira kalau kita imajinasikan? Susah-susah ya. Gitu, Bang ya. Demokrasi dari kata demokratia begitu ya. Dari demokratia ada dipecah lagi demos dan kratos gitu. Ya. Tapi itu benar tuh, Bung. Ada banyak terma yang di sekitar situlah. Ya, kekuatannya di rakyat begitu ya. Demos itu pengertiannya begitu kan. Demos itu rakyat, kratos itu kekuatan atau penghargaan terhadap kekuatan. Ya, kalau sekolah-sekolah dulu gitu, Bung. Demos dari rakyat, kratos oleh rakyat, apa itu ya? Ya itu, Bung. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, Bung. Untuk rakyat, oleh rakyat. Jangan-jangan dari rakyat untuk menindas rakyat oleh penguasa rakyat ini yang celaka ini, Bung. Nah, perdebatan itu, Bung, itu memang sejak zaman Yunani kuno, Bung. Oh, begitu. Jadi Yunani kuno, abad pertengahan Islam, itu sudah terjadi perdebatan soal secara konseptual itu bisa dilakukan, bisa dibaca enak gitu, kekuasaan di tangan rakyat. Tetapi bagaimana sejak rumusan demokratos itu sudah terjadi inkonsistensi di Yunani, di penciptanya sendiri. Ada itu ya, ada aristokrasi, ada monarki, ada oligarki. Oligarki sejak zaman itu sudah ada. Sejak dulu ya. Jadi penguasanya adalah elit-elit yang. Saya pikir oligarki itu ada di sini ya. Enggak, Bung. Makanya. Berarti orang-orang sini itu terinspirasi dari waktu itu ya, membuat oligarki begitu ya kira-kira ya. Kalau nanti demokrasi itu haram, kemudian dia pakai istilah oligarki. Kita ketawa,
demokrasi itu haram, tapi pakai istilah oligarki. Oligarki. Ya, repot ini. Ya untuk mengamankan lagi pakai istilah apa khilafiyah. Aduh, jadinya lengkap dong. Demokrasi kok ada korupsinya. Khilafiyah kok malah susah. Aduh. Bukan khilafiyah, Bung. Khilafah. Khilafah, Iya. betul lah. Tidak terbiasa membaca itu adalah ya. Biar kelihatan dulu toh, Bung. Iya, begitu ya. Begitu, bagaimana sebetulnya menata itu, Bung, di negara demokrasi? Kita kan sedang mendeskripsikan saja bahwa diskusi tentang demokrasi, bahwa ini hari demokrasi internasional itu sudah terjadi, istilah itu sudah terjadi sejak pra-Islam Yunani kuno. Lama dan apakah Islam itu cukup demokrasi? Nah, menurut pendapat siapa? Kalau Huntington kan bilang tidak kompatibel. Iya, sama Huntington. Tapi tidak kompatibel itu jangan kemudian Islam saja lah. Semua negara-negara diciptakan itu selalu ada perang kepentingan. Yang menang itu selalu ya oligarki, monarki. Tidak tahu memang Samuel Huntington. Aristokrasi ya. Samuel Huntington kan sedang jualan buku. Ketika itu laris manis kan civil society tapi itu, sekurang-kurangnya membantu lah untuk wacana bagaimana Huntington mengupas militer di negara demokrasi bukan begitu kan. Aduh. Ya itu Bung. Begini, Bung. Posisi hari ini negara Indonesia demokrasi piye? Ya itu. Puisi kok tunai. Waduh, puisinya gini, Bung. Puisi nih, bagaimana puisinya? Posisinya begini. Loh? Semakin banyak belajar. Berteriak lantang, berbicara aspirasi, menebar janji, program suci, gitu, Bung. Untuk meraih kursi. Gawat Tuan, nurani bangsa telah dicuri. Itu apa artinya apa tuh, Bung? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Ada masalah di negara. Mencuri moral itu aja. Tapi banyak kan mencuri moral itu aja, menarik itu. Moral dicuri gitu ya. Ya, di dalam konsepnya sepertinya baik-baik saja. Tapi memang ada soal-soal yang harus terus diperbaiki. Tapi perlu tahu, Bung, sejarah Bung? demokrasi di Indonesia itu mengalami apa ya? Pasang surut, perubahan. Dulu ya. Kalau pasang surut itu kayak ombak. Iya, kalau perubahan kayak kita tidur badannya diubah jadi merek, itu ubah ya. Oke, Bung. Ya, demokrasi parlementer dulu kita mengenal liberal begitu, Bung. Ketika itu di tahun 1945 sampai 1949 itu demokrasi terpimpin ada lagi. Soekarno pengen jadi presiden seumur hidup. Iya, itu sebetulnya ada yang bilang, Ibu, itu apa itu, Bung? Itu sebetulnya pernyataan Soehardiman tuh. Soehardiman itu siapa? Tokoh dulu lah. Kayaknya Soehardiman itu masih ada kerabatnya dengan Mariam Budiharjo, kayak gitu-gitu loh, Bung. Itu yang membuat pernyataan Soekarno harus seumur hidup dia aktif di SOPSI atau SOKSI gitu lah. Demokrasi terpimpin kemudian dikenal. Makanya ada yang bilang yang ini awal dari kediktatoran kepemimpinan Indonesia diawali dengan demokrasi terpimpin. Itu, Bung. Terus ada demokrasi Pancasila di era Orde Baru yang dibungkus dengan pembangunan dan Pancasila itu 32 tahun. Iya. Itu ya Pancasila itu ya. Terus sekarang di era reformasi itu baru ketemu kita demokrasi oligarki. Itu baru ketemu kita itu, Bu. Jadi ya tetap terus kita berupaya berbahagia dan tentu walaupun ini harus dibaca sebagai sebuah penderitaan juga. Iya. Susah kalau ini, Bu. Mana Pancasila 30 tahun. Terpimpin mau seumur hidup. Kan sekarang sanak dulur, keluarga, famili, terus yang lainnya kapan? Nggak tahu. Sekarang demokrasi oligarki ya. Kalau sebelumnya demokrasi mangkrak. Ya dulu, Bung, ketika awal-awal reformasi itu ada guyonan.
amuk massa, ketika situasi yang tidak menentu, chaos di mana-mana gitu kan. Kita sering mendefinisikan dulu kita mengenal demokrasi terpimpin, demokrasi pembangunan, dan sekarang demokrasi berdarah-darah. Ternyata masih muncul lagi demokrasi oligarki saat ini begitu, Bung. Gitu ya. Oke, Bung, ya. Demokrasi. Ya sekurangnya itulah. Yang disebut demokrasi itu terjadi perdebatan sejak lampau. Iya. Kalau didefinisikan secara sederhana, dia lebih jelas sebetulnya, Bu, ketimbang misalnya istilah khilafah, istilah susah sekali. Monarki, gitu. Apalagi monarki absolut susah kan. Susah didefinisikan lebih susah. Walaupun kita mau bilang sama-sama terjadi kecelakaan, Mas Bro, gitu loh. Kecelakaan, dan bagi konsep kita Islam itu atau demokrasi itu atau misalnya kerajaan lah misalnya, secara konsepsi kalau di bagaimana menjaga nilai, menjaga kultur, mensejahterakan rakyat, menjaga budaya, selalu dia mengedepankan terma-terma yang dianggap intelektual. Jadi maksudnya secara konseptual nggak ada masalah semua, Bu. Nggak ada masalah, memang nggak ada. Tapi misalnya secara praktek konkret bagaimana? Masih ada banyak. Misalnya kan? Islam itu ya Pak, Asyura, Al-Adalah, Al-Musawah, Daulah Islamiyah, itu kan banyak sesuatu yang misalnya egaliter, adil, bisa al-masyuriyah, bisa dipercaya gitu. Itu dia musyawarah gitu ya. Sebenarnya secara konsep cukup baik di dalam cukup menarik lah konsep-konsepnya. Jadi diskusinya tekstual. Kita sedang mendefinisikan aja ya, nggak usah saling. Yang benar yang mana ya? Kalau susah didefinisikan ya susah. Terus nanti tanya khilafah yang paling benar dari semua jawaban. Maksudnya apa toh khilafah itu definisinya? Bagaimana prakteknya bagaimana? Lah kalau pemimpin mengangkat dirinya sendiri repot, nanti mengangkat anaknya lagi ya repot. Terus itu ada rakyat yang berpotensi masa lah itu kayak turun sumur. Gitu loh. Jadi definisinya penting gitu ya, toh, Bung. Itu. Bung, kita senggol dulu lah teman-teman kita. Punya. Saya cek dulu siapa yang sempat ini, Bung, yang nengok di KR53 ini, Bung, yang ikut online, Bung, siapa kita cek dulu, kita sapa sekaligus ya, supaya menjadi atensi. Menjadi atensi. Ya, kita sapa ini, Bung, ada kita sampaikan salam dulu ke Naneng Suprawati, Bung, dari Aliansi Petani Indonesia. Ini pegiat pro demokrasi. Kawan-kawan di sini kan manggilnya Supra. Supra. Apa tuh? Ya, Naneng Suprawati yang berada di Blitar. Salam sehat dan bahagia tentunya yang ada di sana. Okay. Selalu mendampingi warga ini, Bung, si Naneng ini. Ya, lanjut, Bung. Yang selanjutnya Doper, Bung, yang berada di Banyuwangi. Dulur dewe. Per, salam mancing, Per. Bagaimana mancingnya? Kok hasil mancingnya kok enggak dikirim gitu. Enggak dikirim. Kapan main ke Jombang? Ditunggu ini kita ya. Nah, ada Nizar, Bung. Dari Nine Coffee, Bung. Nine Coffee. Gimana ini cerita Nizar sedikit, Bung? Cerita Nine Coffee itu dia inilah anak-anak muda 3 atau 4 nongkrong, kemudian bikin kedai kopi namanya Coffee, dan mereka sudah punya mesin roasting sendiri. Sudah bagus-bagus lah anak-anak itu dulu. Tadi sempat kesini ya, Bung, ya. Kesini tapi sama nongkrong sambil ngobrol begini menarik. Katanya besok kita mau kesini lagi dia. Begitu ya. Tentu salam sehat buat Nezar. Dan bahagia selalu ya. Ini ada Nardi, Bung, dari Cahaya FM di Ponorogo. Sana jauh ya. Ponorogo, kota Reyok ini. Mbah Gembong dia dipanggilnya. Biasa terkenal Mbah Gembong. Begitu. Halo Sunardi, salam sehat dari KR53 di Jombang tentunya. Salam sehat dan salam bahagia. Selanjutnya, Bung, kawan kita Imam Samudra yang bukan teroris di Samudra FM Pacitan. Imam Samudra yang bukan Samudra Lamongan ya.
Bukan Lamongan itu, bukan Bung. ya, Bung. Mana Sukabumi Oh. mana itu. Lamongan itu saudara-saudara Iya, itu yang iya. itu. Ya tentu saja Imam di Samudra FM Pacitan. Salam sehat dan salam bahagia tentunya. Ismiati Bung yang berada di Jarak Wonosalam Jombang. Salamnya jangan nakal. Jangan nakal. Kopi akar rumput ya. Kopi akar rumput. Akar rumput. Iya. Akar rumput, Bung. Sudah kopi akar rumput gimana Ismiati? Maksudnya ini? pahit-pahit. Lalu semuanya teman-teman yang sudah disapa ini di KR 53 tetap sehat dan bahagia selalu dah Bung. Dan pantau kita lah ya. Kita kembali ke Demokrasi. Apa Bung harapan Bung melihat carut-marutnya demokrasi ini Bung? Ya apa? Gimana Bung? Menata kembali menata kehidupan gitu ya. kehidupan rakyat menjadi terdidik dan tercerdaskan loh Bung untuk secara sadar di ruang politiknya itu. Kalau jadi misalnya menandai aktor-aktor yang kemarin itu tidak mendukung terhadap kekuasaan di tangan rakyat ya jangan dicoblos lagi lah Bung. Karena puisi tadi kan bilang begitu Bung, telah dicuri kita ini Bung. Begitu ya, kita sering dibuat menyesal, kecewa, prihatin. Besok kasih uang lupa kita. Aduh, ikus ngasih duit, aduh, kudukung, aduh, itu kan berat juga. Menandai partai-partai yang suka jualan, jualan kedaulatan, jualan sumber daya alam, jualan toleransi, jualan pluralisme, itu kita pilih yang alam. Ya Bung, kalau memang demokrasi itu adalah merupakan kebebasan dan berserikat, tentu mulai dipikirkan rakyat ini memang berserikat itu tidak seperti bebek, bebek digiring sana. Jangan terus kalau dibilang berserikat itu mau melakukan pendongkelan kekuasaan. Jangan dibilang kalau berserikat itu sedang melakukan perlawanan, tidak. Dan bagi anak muda-muda nih Bung, berserikat sekarang itu sudah jadi traumatik Bung. Iya begitu. Jadi kayak kita itu diajak ngomong perserikatan, perorganisasian itu sepertinya di situ orang bejat-bejat semua nanti ditipu gitu. Ngomongnya begitu, kayak yang kemarin. Aduh, anak itu kan. Iya, kita gites. Apa dia mengalami trauma kapok atau bagaimana Bung seperti itu? Ya karena telah dicuri Bung, nurani gitu ya. bangsa ini telah dicuri dan mereka dikasih janji-janji oleh perserikatan gitu ya. perserikatan palsu loh Bung. Jadi rakyat digiring, tahu juga lama-lama kan rakyat tahu. Cuma baliknya, kesadaran baliknya itu tidak lagi berserikat yang kuat, yang jujur, yang hebat, tapi menjudgment atau menghakimi perserikatan itu buruk itu Bung. Itu ya menjadikan dia tapi anti organisasi justru. Tapi kita sendiri tidak kapok ya untuk mengajak anak-anak muda. Enggak. Gitu. Kita kan banyak dihianati juga Bu ya. Tapi udah ketok. Ada yang komen katanya Bu. Katanya yang komen, ada yang komen. Coba tak refresh dulu, ada yang komen. Di-refresh dulu Bu. Kalau tidak di-refresh enggak bisa ini. Soalnya ya perserikatan gitu ya sangat kapok dia karena jadi ya itu tujuan dari pendeskripsian atau demokrasi itu sebenarnya ada yang kita harapkan. Jadi rakyat menjadi sadar secara politik, sadar berorganisasi, mau menandai kejadian-kejadian penting, gitu ya, mau menandai partai-partai yang suka menjual ini apa, itu tidak dipilih lah, begitu. Tukang beca yang merasa dikapokno ya pindah aja lah. Mungkin mulai juga beraspirasi langsung, Bung, langsung tuh. Gini, jadi misalnya yang tidak setuju selama tidak melanggar hukum ya berpendapat aja, berpendapat. Gitu. Semakin banyak orang menggumpal berpendapat atas ketidaksetujuan itu kan tambah bagus, Bung. Daripada berjuta-juta orang apatis, Bung. Gitu. Satu orang tuh harganya masih lebih bagus
dari juta-juta orang apatis Bung berpendapat itu. Begitu Bung. Bung, ini Bung ada teman kita lagi Bung. Ya gimana? Taufikur Rahman. Taufikur Rahman selamat menikmati ketidakberdayaan. Nyindir kita ini. Jangan gitu dong. Jangan kita dianggap orang yang kecewa selama ini perjalanan berliku-liku. Walaupun dia dikit-dikit. Kok disampaikan di sini sih Taufik ini? Padahal kita mau wajar-wajar saja. Sudahlah, itu masa lalu. Kita kecewa dengan teman-teman yang pro demokrasi. Juga tidak masalah, tetap kita berkarya dan berkawan tentu. Kita masih bisa ketawa-ketawa lah. Tidaklah kita tetap berdaya lah. Ini tinggal berapa menit ya Pak? Ini Pak Imam. Begitu. Sudah berapa menit? Berapa? Oh, masih lama. Masih lama. Oke, Bung. Dikiranya kita nggak bisa bicara apa ini? Dia nyoba ini produser kita. Mau dijual kayaknya. Untuk bicara panjang-panjang, untuk bikin kicau panjang-panjang, apalagi Bung? Tentang demokrasi Bung. Apalagi tentang demokrasi. Demokrasi itu ya tadi itu Bung. Jadi kalau kita itu sedang yang aktual ya Bung, yang aktual tuh tadi itu di samping bagaimana posisi rakyat berhadapan dengan negara gitu, dengan partai-partai politik, dengan suara yang harus disuarakan, tentu sebenarnya kita juga sedang berada di ruang pertarungan ideologi Bung. Oh begitu. Ruang pertarungan ideologi yang tadi kita sebat sedikit-sedikit lah. Jadi kalau demokrasi itu dianggap ruang kesalahan fatal, sepertinya rakyat perlu baca lagi soal itu. Perlu kita sama-sama belajar lagi tentang definisi-definisi. Termasuk gini Bung, di sistem demokrasi ini kan juga tidak mengenal mayoritas minoritas Bung. Ini yang perlu dipahami. Betul. Tidak ada mayoritas ini, tidak ada minoritas ini, tidak ada diskriminasi. Jadi nggak ada apa begitu. Tidak ada tirani minoritas, aspirasi mayoritas. Harusnya kan semuanya ada di situ. Semuanya mempunyai hak untuk memimpin, semuanya mempunyai hak untuk bersuara. Semuanya mempunyai hak untuk berkicau kayak di KR53. Ini sepertinya kan agak wacana yang seperti ruang deskripsi demokrasinya kan menjadi enak nih Bung, ya kan? Meskipun ada kecelakaan kita mau bilang, ya kan? Banyak kecelakaan, tapi jangan kemudian kecelakaan demokrasi itu kemudian kita geser, enggak itu tauhid. Aduh, itu tauhid. Nah iya, kita flashback lagi. Di banyak negara-negara itu kan flashback menjadi kekacauan, menjadi gitu loh Bung. Saya sering dihakimi Bung itu. Gimana Bung? Sama yang bilang itu tauhid. Nah iya gimana? Itulah hakama ilallah, demokrasi itu. Tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Loh. Saya itu sempat beler-beler. Pernah diajar begitu Bung. Ada. Ya untung saja referensi buku-buku meskipun terjemahan itu kita baca kan, kita baca. Bukan berarti mencari titik kelemahannya bukunya yang itu, tapi untuk wacana, untuk berdialektika untuk kan begitu. Untuk pencerahan begitu. Jadi tidak sesederhana yang kita pikir kalau kita itu mewakili Tuhan ya Bung ya. Jangan menyederhanakan kalau kita ini bisa mewakili Tuhan itu pasti Tuhan senang dengan cara kita mewakili. Ya kan Bung? Belum tentu. Masa Tuhan terus berdesko-desko? Belum tentu kan? Begitulah Bung, yang perlu ditekankan di sini di negara demokrasi, penegakan hukum dan persamaan kedudukan ini yang benar-benar harus diperhatikan. Saya ini kan tidak ada Bung. Kalau saya sih ini juga nih, demokrasi itu harus menjanjikan keberlanjutan pembangunan Bung. Keberlanjutan pembangunan itu misalnya gini, demokrasi itu jangan serakah gitu Bung. Bung. Jadi aspirasi kepentingan rakyat atau kekuasaan rakyat itu dioptimalkan atau diolah menjadi suara-suara yang pro terhadap
keberlanjutan budaya, ekonomi, alam gitu loh, Bung. Iya. Kalau udah ya memang aspirasi, ya memang mayoritas tapi jualan gitu loh, Bung. Itu ya begitu ya. Repot nih, Bung. Tentu saja Bung, dengan demokrasi ini harus ada kebebasan pers. Oh iya. Tidak ada lagi pers yang dibredel, pers yang dibatasi. Cuma yang ada nih pers yang korporasi, Bung. Itu masalahnya. Itu yang merusak demokrasi juga. Pers industrial itu, waduh, bolos sana, ini bolos sini. Kita enggak ya nanti ya? Kita usahakan punya lah. Tidak dong kita. Kita kan nanti yang membuat urunan kan publik. Kan masyarakat yang membuat urunan, rakyat ini dibiayai rakyat, saudara-saudara. Ketawa tandanya owner ketawa ini serius, saudara-saudara. Jangan ragu-ragu lah. Gitu. Itu begitulah. Sering dengar idiom yang berseberangan, Bung. Iya. Kadang-kadang ketawa itu menghibur ya. Menghibur. Ada realitas politik yang situasinya itu gini. Kamu ini kayak ideologis gitu, anti kapitalis, ternyata ya pakai pakaian yang mewah juga lah. Gitu itu ya, kan kayak gitu repot. Kamu juga sekarang pakai HP gitu. Saya juga pernah gitu-gitu kan. Padahal tidak selalu terkait. Iya, tidak selalu terkait. Sumber daya alam kita cukup baik. Ya. Begitulah. Dibiayai rakyat bisa. Ya atau sambil berbisnis lah ya. Beli kopinya Sufi. Rakyat lah. Oh iya. Begitu kan usaha kita kan. Kita tadi udah beli kan? Sudah beli. 10 kilo ini. Ya, jangan lupa teman-teman yang ada di sana, kalau sedang ke Jombang mampir saja ke kedai Sufi. Di sini ada kopi Nusantara, berbagai varian kopi ada ya, Bung ya. Di sini ada studio KR53. Ada studio KR53, mampir kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ngobrol apapun. Oke, Bung. Oke, Bung. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.